Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Adel selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan dan teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan PPT tentang konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Poin-poin penting yaitu yang pertama adalah karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Poin kedua yaitu aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Poin ketiga ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh. Dan yang terakhir poin keempat akuisisi sebagai kepemilikan sebagian. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1 Nadiah Rahmawati dengan NIM terakhir 269, Siti Marhamah dengan NIM terakhir 270, Yeni Rahmawati dengan NIM terakhir 272, Nur Afrahana dengan NIM terakhir 292, dan saya sendiri Ahmad Nuzila dengan NIM 297. Karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Prosedur konsolidasi dan diferensial. Prosedur konsolidasi pada praktiknya, transaksi akuisisi suatu perusahaan oleh perusahaan lain sebesar nilai buku sangatlah jarang dilakukan. Perusahaan mengakuisisi atau investor biasanya akan dilakukan uji kelayakan atas bisnis yang akan diakuisisi. Hasil akurat dari uji kelayakan tersebut dapat menunjukkan apakah bisnis yang akan diakuisisi memiliki nilai yang lebih besar, lebih tinggi, atau rendah dari nilai bukunya. Berbagai faktor dapat mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis saat proses kombinasi bisnis. Faktor-faktor tersebut antara lain prospek bisnis perusahaan yang akan diakuisisi, terutama dalam menciptakan penghasilan tambahan bagi perusahaan pengakuisisi, kondisi industri serta secara umum nilai strategis bisnis, kualitas manajemen, dan tentunya nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang diakuisisi. Pada tanggal 1 Januari 2015, PT Nusantara mengeluarkan investasi senilai 1.500.000.000 untuk keseluruhan kepemilikan pada PT Andalas. Nilai investasi tersebut merupakan nilai wajar. Konsiderasian hasil penilaian yang dilakukan oleh PT Nusantara atas berbagai faktor yang terkait dengan PT Andalas. Hasil perhitungan transaksi sebagai berikut. Nilai investasi 1.500.000.000, nilai buku pada nilai saham 800 juta, saldo laba 400 juta, total nilai buku 1.200.000.000, selisih atau diferensial 300 juta. Diferensial berdasarkan PSAK 22 revisi 2010, diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan atau liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih, goodwill dan pembelian dengan diskon. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih secara mudah disebabkan adanya perbedaan nilai tercatat atau nilai buku dengan nilai wajar dari aset atau liabilitas tersebut. Menurut PSAK 22 2010, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih haruslah memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi serta merupakan bagian yang dipertukarkan dalam proses akuisisi. Selain itu, PSAK 20 2010 juga menyatakan bahwa dimungkinkan untuk memunculkan suatu aset atau diferensial yang muncul dibutuhkan jurnal eliminasi pada kertas kerja konsolidasi untuk mengalokasikan diferensial tersebut kepada aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Di samping itu, terdapat alternatif pencatatan, yakni perusahaan yang diakuisisi melakukan revaluasi atas aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih sehingga nilai tercatatnya sama dengan nilai wajar. Konsiderasian
Bila pendekatan ini yang dilakukan, maka diferensial tidak lagi muncul dan tidak diperlukan jurnal eliminasi pada kertas kerja konsolidasian. Dalam kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara, jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh nilai persediaan yang dinilai lebih tinggi sebesar 50 juta dan nilai tanah yang lebih tinggi sebesar 250 juta, maka diferensial masing-masing akan dialokasikan pada persediaan dan tanah sejumlah nilai tersebut. Pengalokasian diferensial pada aset teridentifikasi menggunakan jurnal eliminasi sebagai berikut. Pada jurnal persediaan di debit 50 juta, pada jurnal tanah di debit 250 juta, dan pada jurnal investasi pada PT Andalas berada di kredit 300 juta. Oke, selanjutnya yaitu goodwill. Selain disebabkan aset teridentifikasi atau liabilitas yang diambil alih, diferensial juga dapat disebabkan oleh goodwill. Goodwill mencerminkan pandangan investor atau pihak pengakuisisi atas potensi atau nilai lebih yang dimiliki investor atau pihak diakuisisi, sehingga pihak pengakuisisi mau membayar lebih atas nilai bersih aset yang dimiliki pihak diakuisisi. Dalam kasus PT Andalas dan PT Nusantara, jika diasumsikan bahwa perbedaan investasi dan nilai buku disebabkan oleh goodwill, maka pengalokasian diferensial pada goodwill menggunakan jurnal eliminasi sebagai berikut. Goodwill di sisi debit senilai 300 juta dan investasi pada PT Andalas di sisi kredit senilai 300 juta. Jika suatu kombinasi bisnis memunculkan pengakuan terhadap goodwill, maka goodwill merupakan subjek pengujian penurunan nilai sesuai PSAK 48 dan tidak dapat diamortisasi. Penurunan nilai goodwill terjadi ketika nilai tercatat lebih tinggi dibandingkan nilai yang dapat diperoleh kembali, yakni nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan nilai pakai atau hasil investasi di masa mendatang. Kemudian ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh. Konsolidasi sesaat setelah akuisisi. PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1.500.000 juta. Diketahui bahwa nilai buku dari seluruh aset neto PT Andalas adalah 1.200.000 juta, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta yang dialokasikan pada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. PT Nusantara nilai buku dengan aset kas dan sentra kas senilai 1.600.000 juta, piutang usaha senilai 600 juta, persediaan senilai 400 juta, tanah senilai 1.500.000 juta, bangunan dan peralatan senilai 3 miliar, akumulasi penyusutan senilai 500 juta, dan kemudian merek dagang senilai 400 juta. Kemudian dari kas dan sentra kas, piutang usaha, persediaan tanah, bangunan dijumlahkan, kemudian dikurangi akumulasi penyusutan di jumlah merek dagang, menghasilkan total aset sebesar 7 miliar. Kemudian untuk PT Andalas, nilai buku pada aset kas dan sentra kas senilai 600 juta, piutang usaha senilai 250 juta, persediaan senilai 350 juta, tanah senilai 500 juta, bangunan dan peralatan senilai 400 juta, dan dikurangi akumulasi penyusutan senilai 100 juta. Kemudian total asetnya senilai 2 miliar. Untuk nilai wajar, kas dan sentra kas senilai 600 juta, piutang usaha senilai 250 juta, persediaan senilai 400 juta, dan tanah senilai 710 juta, kemudian bangunan dan peralatan senilai. Kemudian PT Nusantara pada nilai buku, liabilitas dan ekuitas, utang usaha senilai 1 miliar, utang obligasi senilai 1.500.000, saham biasa senilai 3 miliar, saldo laba senilai 1.500.000 dengan total liabilitas dan ekuitas senilai 7 miliar. Kemudian pada PT Andalas, nilai bukunya pada utang usaha senilai 300 juta, utang obligasi senilai 500 juta, saham biasa senilai 800 juta,
saldo laba senilai 400 juta. Kemudian total liabilitas dan ekuitas senilai 2 miliar. Kemudian pada PT Andalas nilai wajar, utang usaha senilai 300 juta, utang obligasi senilai 500 juta. Kemudian PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas pada buku sebagai berikut. 1 Januari 2020, pada sisi debit, investasi pada PT Andalas senilai 1 miliar 500 juta. Kemudian pada sisi kredit, kas senilai 1 miliar 500 juta. Dengan keterangan mencatat pembelian saham PT Andalas. Kemudian perhitungan jurnal eliminasi. Total investasi didapatkan dari saham biasa ditambah saldo laba. Saldo awal, total investasi senilai 1 miliar 200 juta dihasilkan dari saham biasa senilai 800 juta ditambah saldo laba senilai 400 juta. Jurnal untuk mengeliminasi ekuitas entitas anak dalam pengonsolidasian laporan sesaat setelah akuisisi. 6E, saham biasa di sisi debit senilai 800 juta. Kemudian saldo laba di sisi debit senilai 400 juta. Dan kemudian investasi pada PT Andalas di sisi kredit senilai 1 miliar 200 juta. Berikut adalah schedule perhitungan saldo diferensial. Total dihasilkan dari persediaan ditambah tanah, ditambah bangunan dan peralatan, ditambah goodwill. Saldo awal totalnya 300 juta dihasilkan dari persediaan senilai 50 juta, ditambah tanah senilai 210 juta, ditambah bangunan dan peralatan minus 60 juta, ditambah goodwill senilai 100 juta. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk amortisasi diferensial adalah sebagai berikut. Persediaan di sisi debit senilai 50 juta. Kemudian tanah di sisi debit senilai 210 juta. Kemudian goodwill di sisi debit senilai 100 juta. Kemudian investasi pada PT Andalas di sisi. Kemudian pada kertas kerja konsolidasian sesaat setelah akuisisi, pada neraca saldo PT Nusantara dengan akun kas dan setelah kas senilai 100 juta, piutang usaha senilai 600 juta, persediaan senilai 400 juta, tanah senilai 1 miliar 500 juta, bangunan dan peralatan senilai 3 miliar, akumulasi penyusutan senilai minus 500 juta, merek dagang senilai 400 juta, dan kemudian investasi pada PT Andalas senilai 1 miliar 500 juta, dengan total aset senilai 7 miliar. Kemudian pada akun utang usaha senilai 1 miliar, utang obligasi senilai 1 miliar 500, saham biasa senilai 3 miliar, saldo laba senilai 1 miliar 500 dengan total liabilitas dan ekuitas senilai 7 miliar. Pada PT Andalas, akun kas dan setara kas senilai 600 juta, piutang usaha senilai 250 juta, persediaan senilai 350 juta, tanah senilai 500 juta, bangunan dan peralatan senilai 400 juta, akumulasi penyusutan senilai minus 100 juta, dengan total aset senilai 2 miliar. Kemudian pada akun utang usaha senilai 300 juta, utang obligasi senilai 500 juta, saham biasa senilai 800 juta, saldo laba senilai 400 juta. Kemudian total liabilitas dan ekuitas senilai 2 miliar. Untuk jurnal eliminasi di sisi debit, persediaan senilai 50 juta, bangunan dan peralatan senilai 210 juta, goodwill senilai 100 juta, saham biasa 800 juta, saldo laba senilai 400 juta. Kemudian di total menghasilkan nilai 1 miliar 200 juta. Untuk sisi kredit, akumulasi penyusutan senilai 60 juta, investasi pada PT Andalas senilai 120 juta, investasi pada PT Andalas senilai 300 juta, menghasilkan total senilai 1 miliar 200 juta. Untuk konsolidasian, kas dan setara kas senilai 700 juta, piutang usaha senilai 850 juta, persediaan senilai 800 juta, tanah senilai 2 miliar 250 juta, bangunan dan peralatan senilai 3 miliar 340 juta, kemudian akumulasi penyusutan senilai minus 600 juta, merek dagang senilai 400 juta, goodwill senilai 100 juta, menghasilkan
total aset senilai 7.800.000.000, kemudian utang usaha senilai 1.300.000.000, utang obligasi senilai 2 miliar, saham bias senilai 3 miliar, saldo laba senilai 1.500.000.000, menghasilkan total liabilitas dan ekuitas senilai 7.800.000.000. Konsolidasi pada periode akuisisi. Diketahui bahwa selama periode berjalan PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar Rp300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari entitas anak sebagai berikut. Pada 31 Desember 2020, di sisi debit kas senilai 50 juta. Kemudian di sisi kredit, investasi pada PT Andalas senilai 50 juta. Dengan keterangan mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas dihasilkan dari 50 juta dikali 100%. Kemudian pada neraca saldo per 31 Desember 2020, PT Nusantara di sisi debit dengan akun kas dan setara kas senilai 500 juta, piutang usaha senilai 800 juta, persediaan senilai 650 juta, tanah senilai 1.500.000.000, bangunan dan peralatan senilai 3 miliar, merek dagang senilai 400 juta, investasi pada PT Andalas senilai 1.605.000.000. Kemudian beban pokok penjualan senilai 3 miliar, beban operasi senilai 900 juta, beban penyusutan senilai 250 juta, beban amortisasi senilai 50 juta, dividen senilai 300 juta. Kemudian totalnya senilai 12 miliar 955 juta. Kemudian di sisi kredit terdapat akumulasi penyusutan senilai 750 juta, akumulasi amortisasi senilai 50 juta, utang usaha senilai 1 miliar 200 juta, utang obligasi senilai 1 miliar 500 juta, saham biasa senilai 3 miliar, saldo laba senilai 1 miliar 500 juta, penjualan senilai 4 miliar 800 juta, bagian laba atas PT Andalas senilai 155 juta, dengan total 12 miliar 955 juta. Kemudian pada PT Andalas, di sisi debit, akun kas dan setara kas senilai 600 juta, piutang usaha senilai 375 juta, persediaan senilai 400 juta, tanah senilai 500 juta, bangunan dan peralatan senilai 400 juta. Kemudian beban pokok penjualan senilai 550 juta, beban operasi senilai 100 juta, beban penyusutan senilai 25 juta, dan beban dividen senilai 50 juta dengan total 3 miliar. Untuk sisi kredit, akumulasi penyusutan senilai 125 juta, kemudian utang usaha senilai 300 juta, utang obligasi senilai 500 juta, saham biasa senilai 800 juta, saldo laba senilai 400 juta, penjualan senilai 875 juta, dengan total 3 miliar. Selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta rupiah. PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2020, di sisi debit, investasi pada PT Andalas senilai 200 juta. Kemudian di sisi kredit, bagian laba atas PT Andalas senilai 200 juta. Dengan keterangan mencatat bagian laba atas PT Andalas 200 juta dihasilkan dari 200 juta dikali 100%. Untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut. Di sisi debit, bagian laba atas PT Andalas senilai 50 juta. Kemudian investasi pada PT Andalas senilai 50 juta. 50 juta dihasilkan dari 50 juta dikali 100%. Dengan keterangan menyesuaikan diferensial terkait persediaan terjual. Diferensial sebesar 60 juta akan dialokasikan sebagai sisa masa manfaat aset yaitu 12 tahun, maka setiap tahun diferensial akan dialokasikan sebesar 5 juta.
Pada sisi debit, investasi pada PT Andalas senilai 200 juta. Di sisi kredit, bagian laba atas PT Andalas senilai 200 juta. Dengan keterangan menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan. Kemudian berikut ada perhitungan nilai aset neto PT Andalas dan bagian PT Nusantara, serta kepentingan pengendalian atas aset neto tersebut. Total investasi dihasilkan dari saham biasa ditambah saldo laba. Saldo awal untuk total investasi senilai 1.200.000.000 dengan laba neto sebesar 200 juta, dividen sebesar 50 juta, saldo akhir 1.350.000.000. Untuk saham biasa senilai 800 juta dan saldo akhirnya senilai 800 juta. Dan saldo laba, saldo awalnya senilai 400 juta dengan laba neto senilai 200 juta. Dividen senilai minus 50 juta dan saldo akhir senilai 550 juta. Kemudian jurnal eliminasinya sebagai berikut. Saham biasa di sisi debit senilai 800 juta, saldo laba di sisi debit senilai 400 juta, bagian laba atas PT Andalas senilai 200. Diketahui bahwa munculnya diferensial disebabkan oleh kenaikan nilai wajar tanah 210 juta, kenaikan nilai wajar persediaan 50 juta, penurunan nilai wajar bangunan dan peralatan 60 juta, serta sisanya merupakan goodwill sebesar 100 juta. Berikut adalah perhitungan saldo diferensial selama tahun 2020. Diperoleh dari jumlah saldo awal akun persediaan, akun tanah, akun bangunan dan peralatan, akun akumulasi penyusutan, dan akun goodwill. Kemudian dikurangin dengan jumlah amortisasi dari akun persediaan, akun tanah, akun bangunan dan peralatan, akun akumulasi penyusutan, dan akun goodwill. Sehingga dari pengurangan tersebut akan diperoleh saldo akhir. Untuk jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk mengalokasikan dan mengamortisasi diferensial adalah sebagai berikut. Untuk mengamortisasi diferensial, jurnal eliminasinya adalah beban pokok penjualan di sisi debit sebesar 50 juta, beban penyusutan di sisi kredit sebesar 5 juta, bagian laba atas PT Andalas sebesar 45 juta. Sedangkan untuk mengalokasikan diferensial yaitu akun tanah di sisi debit sebesar 210 juta, akun akumulasi penyusutan di sisi debit 5 juta, goodwill di sisi debit 100 juta, bangunan dan peralatan di sisi kredit 60 juta, investasi pada PT Andalas di sisi kredit 255 juta. Kemudian kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Pada kertas kerja konsolidasian terdiri dari kolom nama akun, neraca saldo yang terdiri dari PT Nusantara dan PT Andalas, di mana angka-angka ini kita peroleh dari kolom-kolom sebelumnya. Kemudian kolom jurnal eliminasi, angka-angka diperoleh dari jurnal-jurnal yang telah kita buat, sehingga kita tinggal memasukkan angka-angkanya kepada akun-akun yang sesuai. Kemudian kolom konsolidasian. Untuk kolom konsolidasian kita peroleh dari penjumlahan antara neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas, kemudian dikurangin dengan jurnal eliminasi pada akun-akun yang telah sesuai. Sehingga pada kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak ini nanti akan diperoleh laba neto konsolidasian, saldo akhir, saldo laba. Selanjutnya adalah lanjutan dari kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Dalam kolom ini neraca saldo tetap angkanya kita peroleh dari kolom di awal, kemudian jurnal eliminasi dari jurnal-jurnal yang kita buat sehingga angkanya kita masukkan ke dalam akun-akun yang sesuai, kemudian menghitung konsolidasian. Sehingga nanti kita akan memperoleh total aset dari setiap kolom dan total liabilitas dan ekuitas dari setiap kolom yang ada. Laba neto dan saldo laba konsolidasian. Perhitungan laba neto konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak adalah sebagai berikut.
laba neto terpisah PT Nusantara 600 juta ditambah laba neto PT Andalas 200 juta, kemudian dikurangin amortisasi diferensial terkait persediaan terjual 2020 dan ditambah amortisasi diferensial terkait dengan bangunan dan peralatan di tahun 2020, sehingga akan memperoleh laba neto konsolidasian 2020 sebesar 755 juta. Sedangkan perhitungan saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2020 adalah saldo laba PT Nusantara 1 Januari 2020 sebesar 1.500.000 ditambah laba neto terpisah PT Nusantara 600 juta ditambah laba neto PT Andalas 200 juta dikurangin amortisasi diferensial terkait persediaan terjual 2020 dikurangkan amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan di tahun 2020 dan dikurangkan dividen diumumkan oleh PT Nusantara di 2020 sehingga akan memperoleh saldo laba konsolidasian per 31 Desember 2020 sebesar 1.955.000. PT Nusantara dan entitas anak laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2020. Dalam slide ini, untuk akun aset terdiri dari akun kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, tanah, bangunan dan peralatan, akumulasi penyusutan, merek dagang, akumulasi amortisasi, dan goodwill. Sedangkan untuk akun liabilitas terdiri dari utang usaha, utang obligasi, dan akun ekuitas terdiri dari saham biasa dan saldo laba. Untuk angka-angka lebih jelas dapat kita perhatikan dalam slide ini. Neraca saldo per 31 Desember 2021. Dalam tabel ini terdiri dari PT Nusantara dan PT Andalas. Untuk akun-akun yang ada adalah kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, tanah, bangunan dan peralatan, merek dagang, investasi pada PT Andalas, akumulasi penyusutan, akumulasi amortisasi, utang usaha, utang obligasi, saham biasa, saldo laba, penjualan, bagian laba atas PT Andalas, beban pokok penjualan, beban operasi, beban penyusutan, beban amortisasi, dan akun dividen. Sehingga diperoleh untuk PT Nusantara di sisi debit sebesar 14.980 juta dan di sisi kredit 14.980 juta. Sedangkan untuk PT Andalas di sisi debit 3.300 juta, di sisi kredit 3.300 juta. Untuk angka-angka lebih jelas dapat kita perhatikan dalam tabel berikut. Berikutnya, PT Nusantara akan mencatat pengakuan atas pengumuman laba serta dividen yang diterima dari PT Andalas sebagai berikut. Untuk mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas diperoleh dari 250 juta dikalikan 100%. Untuk akunnya yaitu investasi pada PT Andalas di sisi debit 250 juta, bagian laba atas PT Andalas di sisi kredit 250 juta. Kemudian mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas diperoleh dari 100 juta dikalikan 100%. Sehingga pencatatannya adalah kas di sisi debit 100 juta, investasi pada PT Andalas di sisi kredit 100 juta. Selain itu, PT Nusantara akan mengakui amortisasi atas diferensial terkait bangunan dan peralatan, serta mengakui penurunan nilai yang terjadi pada goodwill. Untuk mencatat amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan diperoleh dari 5 juta dikalikan 100%. Sehingga pencatatannya investasi pada PT Andalas di sisi debit 5 juta dan bagian laba atas PT Andalas di sisi kredit sebesar 5 juta. Untuk mencatat penurunan nilai goodwill diperoleh dari 25 juta dikalikan 100%, sehingga pencatatannya bagian laba dari PT Andalas di sisi debit 25 juta, investasi pada PT Andalas di sisi kredit 25 juta. Perhitungan jurnal eliminasi untuk menghitung saldo akhir diperoleh dari saldo awal sebesar
1.350.000.000 dari saham biasa 800 juta ditambah saldo laba 550 juta ditambah laba neto 250 juta diperoleh dari saldo laba, kemudian dikurangkan dividen sebesar 100 juta diperoleh dari saldo laba, sehingga akan menghasilkan saldo akhir sebesar 1.550 juta. Untuk saham biasa 800 juta, saldo laba 700 juta. Adapun jurnal eliminasi yang dibuat oleh PT Nusantara sebagai berikut. Akun saham biasa di sisi debit 800 juta, saldo laba di sisi debit 550 juta, bagian laba atas PT Andalas di sisi debit 250 juta. Untuk dividen diumumkan sebesar 100 juta di sisi kredit, investasi pada PT Andalas 1.500.000 juta di sisi kredit. Pencatatan tersebut untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Berikut adalah perhitungan saldo diferensial selama tahun 2021. Untuk mencari saldo akhir diperoleh dari total saldo awal sebesar 255 juta yang diperoleh dari penjumlahan akun persediaan ditambah akun tanah, ditambah bangunan dan peralatan, ditambah akumulasi penyusutan, dan ditambah akun goodwill. Kemudian dikurangkan dengan amortisasi sebesar 20 juta diperoleh dari amortisasi, akumulasi penyusutan, dan akun goodwill, sehingga saldo akhir diperoleh 235 juta. Jurnal eliminasi untuk mengalokasikan dan mengamortisasi diferensial adalah sebagai berikut. Untuk pencatatan mengamortisasi diferensial adalah rugi penurunan nilai goodwill sebesar 25 juta di sisi debit, beban penyusutan 5 juta di sisi kredit, bagian laba atas PT Andalas 20 juta di sisi kredit. Sedangkan untuk pencatatan mengamortisasi diferensial adalah akun tanah di sisi debit sebesar 210 juta, akumulasi penyusutan di sisi debit sebesar 10 juta, goodwill di sisi debit 75 juta. Sedangkan untuk akun bangunan dan peralatan di sisi kredit 60 juta, investasi pada PT Andalas di sisi kredit 235 juta. Kertas kerja konsolidasi PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021. Laporan laba rugi penjualan neraca saldo pada PT Nusantara bertambah 6 miliar, di PT Andalas 1 miliar. Dengan jumlah konsolidasian 7 miliar, beban pokok penjualan di neraca saldo PT Nusantara berkurang 3 miliar 900 juta, dari PT Andalas berkurang 600 juta, jumlah konsolidasian berkurang 4 miliar 500 juta. Beban operasi di neraca saldo PT Nusantara berkurang 1 miliar 50 juta dan di PT Andalas berkurang 125 juta. Jumlah konsolidasi yang berkurang 1 miliar 175 juta. Beban penyusutan neraca saldo di PT Nusantara berkurang 250 juta dan di PT Andalas 25 juta. Lalu jurnal eliminasi di kredit 5 juta, jadi total konsolidasian berkurang 270 juta. Lalu beban amortisasi neraca saldo di PT Nusantara berkurang 50 juta. Lalu konsolidasian berkurang 50 juta. Bagian laba atas PT Andalas, neraca saldo PT Nusantara 230 juta dan di jurnal eliminasi di debit 250 juta, di kredit 20 juta. Lalu rugi penurunan nilai goodwill di jurnal eliminasi debit bertambah 25 juta dan konsolidasi berkurang 25 juta. Lalu total laba neto konsolidasian pada neraca saldo PT Nusantara sebesar 980 juta dan PT Andalas 250 juta. Jurnal eliminasi di debit 275 juta dan di kredit 25 juta, di konsolidasi sejumlah 980 juta. Selanjutnya laporan perubahan saldo laba. Saldo awal saldo laba neraca saldo PT Nusantara
bertambah 2 miliar dan di PT Andalas 550 juta. Jurnal eliminasi di debit bertambah 550 juta, total konsolidasian 2 miliar. Lalu laba neto dari atas, neraca saldo PT Nusantara 980 juta, PT Andalas 250 juta, jurnal eliminasi pada di debit 275 juta, di kredit 25 juta, konsolidasi 980 juta, dikurangi dividen diumumkan. Pada neraca saldo PT Nusantara berkurang 400 juta, PT Andalas berkurang 100 juta, dan jurnal eliminasi di kredit bertambah 100 juta, total konsolidasian berkurang 400 juta. Saldo akhir saldo laba di neraca saldo PT Nusantara sebesar 2 miliar 580 juta dan di PT Andalas 700 juta. Di jurnal eliminasi di debit 825 juta, di kredit 125 juta, konsolidasian 2 miliar 580 juta. Laporan posisi keuangan. Kas dan setara kas di neraca saldo PT Nusantara sebesar 1 miliar 145 juta, PT Andalas 700 juta, dan jumlah konsolidasian 1 miliar 845 juta. Piutang usaha neraca saldo di PT Nusantara bertambah 1 miliar, di PT Andalas bertambah 500 juta, total konsolidasian 1 miliar 500 juta. Lalu di persediaan, neraca saldo di PT Nusantara bertambah 550 juta, PT Andalas bertambah 350 juta. Lalu total konsolidasian 900 juta. Tanah di neraca saldo PT Nusantara bertambah 1 miliar 500 juta, di PT Andalas sebesar 500 juta. Jurnal eliminasi di debit 210 juta. Jadi total konsolidasian 2 miliar 210 juta. Lalu bangunan dan peralatan di PT Nusantara neraca saldo bertambah 3 miliar dan di PT Andalas bertambah 400 juta. Lalu jurnal eliminasi di kredit bertambah 60 juta, total konsolidasian 3 miliar 340 juta. Lalu akumulasi penyusutan di neraca saldo PT Nusantara berkurang 1 miliar dan di PT Andalas berkurang 150 juta. Terus di jurnal eliminasi di debit bertambah 10 juta, lalu konsolidasian berkurang 1 miliar 140 juta. Merek dagang neraca saldo pada PT Nusantara bertambah 400 juta, lalu konsolidasian bertambah 400 juta. Akumulasi amortisasi neraca saldo PT Nusantara berkurang 100 juta, lalu dikonsolidasian juga berkurang 100 juta. Pada investasi pada PT Andalas, neraca saldo PT Nusantara bertambah 1 miliar 735 juta. Lalu di jurnal eliminasi di bagian kredit bertambah 1 miliar 500 juta dan 235 juta. Lalu goodwill pada neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas kosong. Lalu jurnal eliminasi pada di debit ada 75 juta, jumlah konsolidasian ada 75 juta. Total aset di neraca saldo PT Nusantara berjumlah 8 miliar 230 juta dan di PT Andalas 2 miliar 300 juta. Jurnal eliminasi di debit 295 juta dan di kredit 1 miliar 795 juta. Konsolidasian 9 miliar 30 juta. Utang usaha neraca saldo PT Nusantara bertambah 1 miliar 150 juta, di PT Andalas bertambah 300 juta, total konsolidasian 1 miliar 450 juta. Lalu utang obligasi di neraca saldo PT Nusantara bertambah 1 miliar 500 juta dan di PT Andalas bertambah 500 juta. Lalu jumlah konsolidasian 2 miliar. Saham biasa di neraca saldo PT Nusantara bertambah 3 miliar, di PT Andalas bertambah 800 juta. Lalu jurnal eliminasi di debit bertambah 800 juta. Total konsolidasian 3 miliar. Lalu di saldo laba dari atas yaitu di PT Nusantara bertambah 2 miliar 580 juta dan di PT Andalas 700 juta, di
Jurnal eliminasi di debit 825 juta, di kredit 125 juta, konsolidasian 2.580 juta. Total liabilitas dan ekuitas di neraca saldo PT Nusantara sebesar 8.230 juta dan di PT Andala sebesar 2.300 juta. Jurnal eliminasi di debit 1.625 juta, di kredit 125 juta. Lalu jumlah konsolidasian 9.030 juta. Akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Ilustrasi konsolidasi dengan kepemilikan sebagian. PT Nusantara membeli 75% saham PT Andala seharga 1.125 juta. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari kepentingan non-pengendali adalah 375 juta, sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas PT Andalas adalah 1.400.000. Nilai buku dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1.200.000 juta, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta yang dialokasikan pada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Berikut transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas. Nilai wajar imbalan diberikan PT Nusantara dan nilai wajar kepentingan non pengendali berjumlah 1.500.000 juta. Nilai buku aset neto PT Andalas ada saham biasa sebesar 800 juta dan saldo laba 400 juta. Nilai wajar imbalan dikurangkan dengan total nilai buku aset neto PT Andalas, yaitu 1.200.000, jadi 1.500.000 juta dikurangkan dengan 1.200.000 juta. Total diferensial yaitu 300 juta. PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas sebagai berikut. 1 Januari 2020. Investasi pada PT Andalas di debit 1.125 juta dan kas di kredit 1.125 juta. Nah, transaksi di atas mencatat pembelian saham PT Andalas. Nah, berikut adalah perhitungan nilai aset neto PT Andalas dari bagian PT Nusantara serta kepentingan non pengendali atas aset neto tersebut. Perhitungan jurnal eliminasi. Saldo awal di PT Nusantara sebesar 900 juta, kepentingan non pengendali sebesar 300 juta, dan saham biasa sebesar 800 juta dan saldo laba sebesar 400 juta. Jurnal eliminasinya sebagai berikut. Saham biasa di debit 800 juta dan saldo laba 400 juta di debit. Investasi pada PT Andalas 900 juta di kredit dan kepentingan non pengendali 300 juta di kredit. Persediaan mengalami kenaikan nilai wajar dari nilai tercatat sebesar 500 juta, tanah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 210 juta, sedangkan bangunan dan peralatan mengalami penurunan nilai sebesar 60 juta. Selain itu, atas transaksi kombinasi bisnis PT Nusantara dan PT Andalas, diakui munculnya goodwill senilai 100 juta. Dan selisih antara imbalan yang diserahkan PT Nusantara atas nilai wajar aset neto PT Andalas. Berikut alokasi diferensial pada saat akuisisi. Saldo awal pada PT Nusantara sebesar 225 juta, kepentingan non pengendali 75 juta, dan persediaan 50 juta, tanah 210 juta, bangunan dan peralatan 60 juta, goodwill 100 juta. Jurnal eliminasi yang harus dibuat untuk mengalokasikan diferensial adalah sebagai berikut. Persediaan 50 juta di debit, tanah 210 juta di debit, goodwill 100 juta di debit. Bangunan dan peralatan 60 juta di kredit, investasi pada PT Andalas 225 juta di kredit, kepentingan non pengendali 75 juta di kredit. Transaksi tersebut mengalokasikan diferensial. Laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas
anak sesaat setelah transaksi akuisisi. Laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak sebagai kepemilikan sebagian. Aset, kas dan setara kas sebesar 1.075 juta, piutang usaha 850 juta, persediaan 800 juta, tanah 2.210 juta, bangunan dan peralatan 3.340 juta, akumulasi penyusutan sebesar 600 juta. Bangunan dan peralatan dikurangkan dengan akumulasi penyusutan jadi sebesar 2.740 juta dan merek dagang sebesar 400 juta, goodwill sebesar 100 juta, total aset adalah 8.175 juta. Liabilitas di utang usaha terdapat 1.300 juta, utang obligasi sebesar 2 miliar. Ekuitas saham biasa sebesar 3 miliar, saldo laba sebesar 1.500 juta. Di kepentingan non pengendali ada 375 juta. Total liabilitas dan ekuitas sebesar 8.175 juta. Konsolidasi pada periode akuisisi. Diketahui bahwa selama tahun berjalan PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta. Dan sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagi dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai perusahaan yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait menerima dividen dari anak perusahaan sebagai berikut. 31 Desember 2020. Kas di debit 37 juta 500 dan investasi pada PT Andalas sebesar 30 di kredit 37 juta 500. Nah, transaksi di atas mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas 37 juta 500 itu didapat dari 50 juta dikali 75%. Neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas pada 31 Desember 2020. Kas dan setara kas di PT Nusantara di debit 862 juta 500 dan di PT Andalas debit 600 juta. Piutang usaha di PT Nusantara debit 800 juta dan PT Andalas di debit 375 juta. Persediaan di PT Nusantara debit bertambah 650 juta dan PT Andalas di debit bertambah 400 juta. Tanah di PT Nusantara pada debit bertambah 1.500.000 dan di PT Andalas bertambah di debit 500 juta. Lalu di bangunan dan peralatan di PT Nusantara bertambah 3 miliar dan di PT Andalas bertambah 400 juta. Sedangkan di merek dagang pada PT Nusantara bertambah sebesar 400 juta. Dan pada investasi pada PT Andalas, PT Nusantara bertambah 1.203.750. Pada akumulasi penyusutan di PT Nusantara, kredit 750 juta dan PT Andalas kredit 125 juta. Akumulasi amortasi di PT Nusantara kredit 50 juta dan di PT Andalas kosong. Pada utang usaha di PT Nusantara dikredit 1.200 juta dan di PT Andalas kredit 300 juta. Utang obligasi di PT Nusantara kredit 1.500.000 dan di PT Andalas kredit 500 juta. Saham biasa PT Nusantara kredit 3 miliar dan PT Andalas kredit 800 juta. Saham laba PT Nusantara dikredit 1.500.000 juta dan di PT Andalas kredit 400 juta. Penjualan di PT Nusantara kredit 4.800.000 juta dan di kredit 875 juta. Bagian laba atas PT Andalas pada PT Nusantara kredit 116.250.000 rupiah. Lanjutan pada beban pokok penjualan di PT Nusantara
di debit 3 miliar dan PT Andalas di debit 550 juta. Beban operasi PT Nusantara di debit 900 juta dan di PT Andalas debit 100 juta. Beban penyusutan di PT Nusantara debit 250 juta dan di PT Andalas 25 juta. Beban amortasi di PT Nusantara di debit 50 juta. Dividen diumumkan di PT Nusantara debit 300 juta dan di PT Andalas debit 50 juta. Total di PT Nusantara di debit 12 miliar 916 juta 250 dan di kredit 12 juta 916 juta 250 ribu dan di PT Andalas di debit 3 miliar dan di kredit 3 miliar. Selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta yang dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. 31 Desember 2020, investasi pada PT Andalas di debit 150 juta dan bagian laba atas PT Andalas di kredit 150 juta. Transaksi tersebut mencatat pengakuan bagian laba dari PT Andalas yaitu 200 juta dikali 75%. Selain itu, untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut, yaitu bagian laba atas PT Andalas di debit sebesar Rp37.500.000, kemudian investasi pada PT Andalas di kredit sebesar Rp37.500.000. Jurnal ini untuk menyesuaikan diferensial terkait persediaan yang terjual, yaitu sebesar 50 juta dikali dengan 75%. Kemudian jurnal selanjutnya yaitu investasi pada PT Andalas di debit sebesar Rp3.750.000, kemudian bagian laba atas PT Andalas di kredit sebesar Rp3.750.000. Jurnal ini untuk menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan, yaitu sebesar 5 juta dikali dengan 25%. Kemudian yaitu melakukan perhitungan jurnal eliminasi. Untuk saldo awal pada PT Nusantara 75% sebesar Rp900 juta ditambah dengan kepentingan non pengendali 25% sebesar Rp300 juta sama dengan saham biasa sebesar Rp800 juta ditambah dengan saham laba sebesar Rp400 juta. Kemudian untuk laba neto PT Nusantara 75% sebesar Rp150 juta ditambah dengan kepentingan non pengendali 25% sebesar Rp50 juta sama dengan saham laba sebesar Rp200 juta. Untuk dividen pada PT Nusantara 75% sebesar Rp37.500.000 ditambah dengan kepentingan non pengendali 25% sebesar Rp12.500.000 sama dengan saham laba sebesar Rp50 juta, sehingga dihasilkan saldo akhir pada PT Nusantara 75% yaitu sebesar Rp1.012.500.000 ditambah dengan kepentingan pengendali 25% yaitu sebesar Rp337.500.000 sama dengan saham biasa sebesar Rp800 juta ditambah dengan saham laba sebesar Rp550 juta. Jurnal eliminasi dasar yang harus dibuat untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi di PT Andalas yaitu untuk saham biasa di debit sebesar Rp800 juta, saldo laba di debit sebesar Rp400 juta, bagian laba atas PT Andalas di debit sebesar Rp150 juta, bagian laba kepentingan non pengendali di debit sebesar Rp50 juta. Kemudian dividen diumumkan di kredit sebesar Rp50 juta, investasi pada PT Andalas di kredit sebesar Rp1.012.500.000 dan kepentingan non pengendali di kredit sebesar Rp337.500.000.
Jurnal ini untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas. Jurnal eliminasi untuk mencatat amortisasi dan pengalokasian sisa diferensial. Saldo awal PT Nusantara 75% sebesar Rp225 juta ditambah dengan kepentingan non pengendali 25% sebesar Rp75 juta sama dengan persediaan sebesar Rp50 juta ditambah dengan tanah sebesar Rp210 juta dikurangi dengan bangunan dan peralatan sebesar Rp60 juta dan ditambah dengan goodwill sebesar Rp100 juta. Kemudian amortisasi pada PT Nusantara 75% sebesar Rp33.750.000 ditambah dengan kepentingan non pengendali 25% sebesar Rp11.250.000 sama dengan kurangi dengan persediaan sebesar Rp50 juta dan ditambah dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp5 juta. Kemudian untuk saldo akhir pada PT Nusantara 75% sebesar Rp191.250.000 ditambah dengan kepentingan pengendali 25% yaitu sebesar Rp63.750.000 sama dengan tanah sebesar Rp210 juta dikurangi dengan bangunan dan peralatan sebesar Rp60 juta ditambah dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp5 juta dan ditambah dengan goodwill sebesar Rp100 juta. Kemudian jurnal untuk mengalokasikan diferensial yaitu beban pokok penjualan di debit sebesar Rp50 juta, beban penyusutan di kredit sebesar Rp5 juta, bagian laba atas PT Andalas di kredit sebesar Rp33.750.000, bagian laba kepentingan non pengendali di kredit sebesar Rp11.250.000. Jurnal ini untuk mengamortisasi diferensial. Selanjutnya untuk mengalokasikan sisa diferensial. Tanah di debit sebesar Rp210 juta, akumulasi penyusutan di debit sebesar Rp5 juta dan goodwill di debit sebesar Rp100 juta. Bangunan dan peralatan di kredit sebesar Rp60 juta, investasi pada PT Andalas di kredit sebesar Rp191.250.000 dan kepentingan non pengendali di kredit sebesar Rp63.750.000. Jurnal ini untuk mengalokasikan diferensial. Kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2020. Laporan laba rugi. Pada kolom neraca saldo PT Nusantara akun penjualan sebesar Rp4.800 juta, PT Andalas sebesar Rp875 juta, dan pada kolom konsolidasian sebesar Rp5.675 juta. Beban pokok penjualan pada kolom neraca saldo PT Nusantara sebesar Rp3 miliar, PT Andalas sebesar Rp550 juta. Kemudian kolom jurnal eliminasi di debit sebesar Rp50 juta dan pada kolom konsolidasian sebesar Rp3.600 juta. Beban operasi pada kolom neraca saldo PT Nusantara sebesar Rp900 juta, PT Andalas sebesar Rp100 juta dan pada kolom konsolidasian sebesar Rp1 miliar. Beban penyusutan pada kolom neraca saldo PT Nusantara sebesar Rp250 juta, PT Andalas sebesar Rp25 juta dan pada jurnal eliminasi di kredit sebesar Rp5 juta dan pada kolom konsolidasian sebesar Rp270 juta. Beban amortisasi pada neraca saldo
PT Nusantara sebesar 50 juta rupiah. Konsolidasian 50 juta rupiah. Bagian laba atas PT Andalas. Pada kolom neraca saldo, PT Nusantara sebesar Rp116.250.000. Pada kolom jurnal eliminasi, didebit sebesar Rp150 juta dan dikredit sebesar Rp33.750.000. Laba neto konsolidasian. Pada kolom neraca saldo, PT Nusantara sebesar Rp716.250.000. Pada PT Andalas sebesar Rp200 juta. Pada kolom jurnal eliminasi, didebit sebesar Rp200 juta, dikredit sebesar Rp38.750.000, dan pada kolom konsolidasian sebesar Rp755 juta. Kemudian bagian laba kepentingan non pengendali pada jurnal eliminasi sebesar Rp50 juta di sisi debit dan sebesar Rp11.250.000 di sisi kredit. Pada kolom konsolidasian sebesar Rp38.750.000. Bagian induk atas laba neto dalam kolom neraca saldo, PT Nusantara sebesar Rp716.250.000. Pada PT Andalas sebesar Rp200 juta. Kemudian pada kolom jurnal eliminasi, didebit sebesar Rp250 juta, dikredit sebesar Rp50 juta, dan pada kolom konsolidasian sebesar Rp716.250.000. Pada kolom neraca saldo, saldo awal saldo laba PT Nusantara sebesar Rp1.500 juta, pada PT Andalas sebesar Rp400 juta, pada kolom jurnal eliminasi sebesar Rp400 juta di sisi debit, dan pada kolom konsolidasian sebesar Rp1.500 juta. Kemudian laba neto dari atas pada kolom neraca saldo, PT Nusantara sebesar Rp716.250.000, pada PT Andalas sebesar Rp200 juta, dan pada kolom jurnal eliminasi sebesar Rp250 juta di sisi debit dan Rp50 juta di sisi kredit, sehingga pada kolom konsolidasian menjadi Rp716.250.000. Kemudian dikurangi dengan dividen diumumkan. Pada kolom neraca saldo, pada PT Nusantara sebesar Rp300 juta, pada PT Andalas sebesar Rp50 juta. Kemudian pada kolom jurnal eliminasi, di sisi kredit sebesar Rp50 juta, dan pada kolom konsolidasian sebesar Rp300 juta. Sehingga saldo akhir saldo laba pada kolom neraca saldo, PT Nusantara sebesar Rp1.916.250.000, PT Andalas sebesar Rp550 juta. Kemudian jurnal eliminasi, di sisi debit sebesar Rp650 juta, di sisi kredit sebesar Rp100 juta, dan pada kolom konsolidasian sebesar Rp1.916.250.000. Laporan posisi keuangan pada kolom neraca saldo, kas dan setara kas pada PT Nusantara sebesar Rp862.500.000, pada PT Andalas sebesar Rp600 juta, dan pada kolom konsolidasian sebesar Rp1.462.500.000. Kemudian piutang usaha pada kolom neraca saldo, PT Nusantara sebesar Rp800 juta, PT Andalas sebesar Rp375 juta, dan pada kolom konsolidasian sebesar Rp1.175 juta. Kemudian persediaan pada kolom neraca saldo, PT Nusantara sebesar Rp650 juta, PT Andalas sebesar Rp400 juta, dan pada kolom konsolidasian sebesar Rp1.050 juta. Kemudian untuk tanah,
Pada kolom neraca saldo, PT Nusantara sebesar 1.500.000.000 rupiah, PT Andalas sebesar 500 juta rupiah, dan pada kolom jurnal eliminasi di sisi debit sebesar 210 juta rupiah. Kemudian pada kolom konsolidasian sebesar 2.210 juta rupiah. Kemudian bangunan dan peralatan pada kolom neraca saldo PT Nusantara sebesar 3 miliar rupiah, pada PT Andalas sebesar 400 juta rupiah. Kemudian pada kolom jurnal eliminasi di sisi kredit sebesar 60 juta rupiah, dan pada kolom konsolidasian sebesar 3.340 juta rupiah. Kemudian akumulasi penyusutan pada kolom neraca saldo PT Nusantara sebesar 750 juta rupiah, pada PT Andalas sebesar 125 juta rupiah. Kemudian jurnal eliminasi di sisi debit sebesar 5 juta rupiah, dan pada kolom konsolidasian sebesar 870 juta rupiah. Kemudian untuk merek dagang pada neraca saldo PT Nusantara sebesar 400 juta rupiah, dan pada kolom konsolidasian sebesar 400 juta rupiah. Kemudian untuk akumulasi amortisasi pada kolom neraca saldo PT Nusantara sebesar 50 juta rupiah, dan pada kolom konsolidasian sebesar 50 juta rupiah. Kemudian investasi pada PT Andalas pada kolom neraca saldo PT Nusantara sebesar 1.203.750.000 rupiah. Kemudian jurnal eliminasi sebesar 1.012.500.000 rupiah di sisi kredit. Kemudian 191.250.000 rupiah di sisi kredit. Kemudian goodwill pada jurnal eliminasi sebesar 100 juta rupiah di sisi debit, dan pada kolom konsolidasian sebesar 100 juta rupiah. Sehingga total aset yang dihasilkan pada kolom neraca saldo PT Nusantara sebesar 7.616.250.000 rupiah, pada PT Andalas sebesar 2.150 juta rupiah, pada jurnal eliminasi di sisi debit sebesar 315 juta rupiah, di sisi kredit sebesar 1.263.750.000 rupiah, dan pada kolom konsolidasian sebesar 8.817.500.000 rupiah. Utang usaha pada kolom neraca saldo PT Nusantara sebesar 1.200.000.000 rupiah, pada PT Andalas sebesar 300 juta rupiah, dan pada kolom konsolidasian sebesar 1.500.000.000 rupiah. Utang obligasi pada kolom neraca saldo PT Nusantara sebesar 1.500.000.000 rupiah, PT Andalas sebesar 500 juta rupiah, dan pada kolom konsolidasian sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian saham biasa pada kolom neraca saldo PT Nusantara sebesar 3 miliar rupiah, pada PT Andalas sebesar 800 juta rupiah. Kemudian pada jurnal eliminasi di sisi debit sebesar 800 juta rupiah, dan pada kolom konsolidasian sebesar 3 miliar rupiah. Kemudian saldo laba dari atas pada kolom neraca saldo PT Nusantara sebesar 1.916.250.000 rupiah, pada PT Andalas sebesar 550 juta rupiah. Kemudian pada kolom jurnal eliminasi di sisi debit sebesar 650 juta rupiah, dan di sisi kredit sebesar 100 juta rupiah, dan pada kolom konsolidasian sebesar 1.916.250.000 rupiah. Kemudian kepentingan non pengendali pada kolom jurnal eliminasi di sisi kredit sebesar 337.500.000 rupiah dan 63.750.000 rupiah, hingga pada kolom konsolidasian sebesar 402.250.000 rupiah.
sehingga total liabilitas dan ekuitas pada kolom neraca saldo PT Nusantara sebesar Rp7.616.250.000, pada PT Andalas sebesar Rp2.150.000. Pada kolom jurnal eliminasi, di sisi debit sebesar Rp1.450.000, di sisi kredit sebesar Rp501.250.000, dan pada kolom konsolidasian sebesar Rp8.817.500.000. Perhitungan laba neto konsolidasian untuk PT Nusantara dan anak perusahaan. Laba neto konsolidasian 2020. Laba neto terpisah PT Nusantara sebesar Rp600 juta ditambah dengan laba neto PT Andalas sebesar Rp200 juta dikurangi dengan amortisasi diferensial terkait persediaan terjual sebesar Rp50 juta ditambah dengan amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar Rp5 juta, sehingga menghasilkan laba neto konsolidasian sebesar Rp755 juta. Kemudian bagian induk atas laba neto 2020, laba neto konsolidasian 2020 sebesar Rp755 juta dikurangi dengan bagian laba kepentingan non pengendali sebesar Rp38.750.000, sehingga menghasilkan bagian induk atas laba neto sebesar Rp716.250.000. Kemudian perhitungan saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2020. Saldo laba konsolidasian 31 Desember 2020. Saldo laba PT Nusantara tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp1.500.000.000 ditambah dengan bagian induk atas laba neto 2020 sebesar Rp716.250.000, kemudian dikurangi dengan dividen diumumkan oleh PT Nusantara di tahun 2020 sebesar Rp300 juta, sehingga menghasilkan saldo laba konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp1.916.250.000. Laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. PT Nusantara dan entitas anak, laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2020. Untuk aset, kas dan setara kas sebesar Rp1.462.500.000 ditambah dengan piutang usaha sebesar Rp1.175.000.000 ditambah dengan persediaan sebesar Rp1.050.000.000 ditambah dengan tanah sebesar Rp2.210.000.000, kemudian ditambah dengan bangunan dan peralatan sebesar Rp3.340.000.000 dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp817 juta, kemudian ditambah dengan merek dagang sebesar Rp400 juta dikurangi dengan akumulasi amortisasi sebesar Rp50 juta, kemudian ditambah dengan goodwill sebesar Rp100 juta, sehingga total aset menjadi sebesar Rp8.817.500.000. Kemudian liabilitas. Utang usaha sebesar Rp1.500.000.000 ditambah dengan utang obligasi sebesar Rp2 miliar. Kemudian untuk ekuitas, saham biasa sebesar Rp3 miliar ditambah dengan saldo laba sebesar Rp1.916.250.000 ditambah dengan kepentingan non pengendali sebesar Rp401.250.000, sehingga total liabilitas dan ekuitas menjadi sebesar Rp8.817.500.000.